Jadi antara taat dan maksiat itu mungkin tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, mungkin banyak nggak pengen setuju nanti ini ya. Dan nanti gini, Anda itu boleh bermaksiat, plus Anda taat. Saya baru berpikir ternyata saya termasuk dalam koruptor. Saya juga heran. Loh, aku tidak koruptor ya. Tapi aku nggak merasa korupsi. Tapi saya berada dalam sistem korupsi. Ahli sunnah, saya beberapa literasi itu mengatakan ada rahmat di neraka daripada aspek itu barokahnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Mahukes, Mahu tak mahu, Anda kena tahu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, Ustaz Rifta, ketemu lagi. Insyaallah semoga selalu ketemu Habib. Amin, amin. Karena ini berkah bagi saya. Amin, amin. Sama. Insyaallah. Habib, alhamdulillah kesempatan kita kali ini kita kedatangan kamu lagi Habib. Dari teman jalanan juga. Masya Allah. Kemarin ada Mas Haris, ini sekarang dengan Mas Hudan. Mas Hudan. Dari Desa Bungur. Tulungagung juga. Tulungagung Pride juga. Ya, anu aja. Tetangga. Nggih. Saya gitu selalu sama orangnya kamu Tulungagung Nasrun Adi. Nasrun Adi, Masya Allah. Tulungagung Pride. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kata orang Jawa itu Jogja, jujuk saja. Jujuk saja. Cetek. Iya. Karena jalannya dekat. Alhamdulillah. Masya Allah. Habib, ini podcast kita kali ini merupakan kelanjutan dari podcast kita kemarin tentang kita mendengarkan daripada keresahan-keresahan teman-teman jalanan. Masya Allah. Teman-teman jalanan. Kemarin ada dari Mas Haris yang Masya Allah pertanyaannya sebagai pertanyaan fundamental bagi orang-orang awam. Dan jawaban Habib alhamdulillah dilihat dari kolom komentar itu ada yang kontra, ada yang pro. Artinya hidup ini. Saya itu jarang lihat komen saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Niatnya bagus untuk Yeah. nampil intifah. Amin. Masya Allah. Nah ini mungkin Mas Hudan Yeah. bisa disampaikan apa yang menjadi unek-unek, Yeah. apa yang menjadi keresahan Mas Hudan Yeah. tentang khususnya agama Islam kepada hati. Oke. Jadi gini, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Hudan. Saya seorang driver online. Selama saya bekerja di driver online, tentu saya merasakan banyak macam-macam orang, aneh-aneh, Beb. Ya Allah. Kadang kita sudah berapa ribu dengan mungkin 4.000. Jadi saya pernah dalam satu hari jam 7 saya nganter orang ke pengajian, jam 8 saya nganter perempuan ke lokalisasi. Asik. Ini pelaku ini. Jadi ya Allah. Iya, jadi ini pahala gitu. Kalau wong-wong awake lek guyon-guyonan Oke. nimbang. Wong-wong oleh salah siji aku oleh karo-karone. Ya Allah, kadang kita melihat saya sebagai seorang driver ya kita juga mikir ya Allah ini ada orang yang berangkat ke majelis mereka menuntut ilmu. Ya semoga istiqomah, saya belum bisa istiqomah, suatu saat saya berharap saya bisa istiqomah untuk mencari ilmu seperti beliau. Cuma karena kondisi ekonomi. Iya. Kadang terus kita mendapat penumpang yang kayak gitu. Kita nganter ke lokalisasi, dia seorang ibu. Saya juga pikir ya Allah, dia mungkin juga mencari nafkah. Ya walaupun caranya ya kita nggak bisa membenarkan. Jadi benar-benar warna-warni. Sangat warna-warni, Be. Sangat warna-warni. Kita pernah bahkan di satu waktu kalau jenengan percaya, saya pernah bawa penumpang profesinya perampok. Masya Allah. Profesinya perampok, asli perampok. Kok iso? Jadi gini Beb ceritanya, Beb. Nggak masuk akal memang. Saya dapat penumpang di daerah Ringin itu, seorang laki-laki, perawakannya itu tak pikir nyun saya kalau dilihat dari perawakannya mungkin terlihat seperti seorang tukang bangunan ya, mungkin pakaiannya, bajunya, perawakan wajahnya. Terus mereka bawa tas juga, datang naik seperti biasa kita ngobrol. Penumpang saya itu ramah sekali, dia bilang, Mas suwi nge-grab. Iya Mas lumayan sih, 3 tahun. Sampean apa nanti iki kok nggo tas, lu mau piye? Heeh. Lu mau nanti Mas. Lu mau pun Jawa Tengah. Entah kenapa waktu itu saya pikir kok kepingin tahu, saya kepo kan. Jane wong mancing apa? Mas kerja ten pundi to Mas? Ten Jawa Tengah. Kerjane nopo? Aku ngerampok Mas. Wah, guyonan kayak. Guyon itu.
Jadi satu ketika awal sampai saya berpikir, ini orang bercanda. Dia pernah berkata kepada saya, Mas, lek nyeleh motor, kunci setir, ojo ning kiwa. Enggokno ning nengen. Nyapa kok ngono Mas? Lek kunci kiwa kok dibobol kunci teh gampang. Dari situ saya berpikir iki wong merampok tenangan. Ini guyonan lagi. Saya pikir iki wong mosok penumpangku perampok. Ya Allah. Itu mulai takut Oh, ya. mulai kan saya. Aku nanti dibegal lagi, ya Allah. Berarti beresiko ya. Malam jam 10. Jam 10 saya nganter terus saya ngobrol. Banyak wit ya Latif. Ya. Latif. Ya Allah ya Rozak. Saya juga berpikir terus ya Mas, kok berani sampean kerja kayak gitu? Ya apa Mas, wong dulurku ngono kabeh, keluargaku ngono kabeh. Ya Allah. Bukan hanya dianya. Ya dulure kan. Orang tua terus saya pikir ya Allah orang seperti ini. Dan mereka juga bilang ini mencari nafkah. Nafkah macam apa ini? Tapi ngomong-ngomong loh ya. Itu juga rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya yang halal, Mas. Iya benar. Rezeki yang haram itu juga ada. Iya. Dikatakan di dalam Zubat, ada sebuah nadom, kitab namanya Zubat itu mengatakan warisku mayan fa walau muharrama. Rizki itu apapun yang bermanfaat walaupun perkara yang haram. Betul. Jadi walaupun rezeki ada yang dari kerja ya halal ya, kerja jangan ngojol, saya ngajar, ini Mas ini jualan apa? Jualan foto atau apa? Halal semua. Ini Ustadz Afrial punya perusahaan halal. Halal. Ini rezeki yang halal. Ada rezeki yang haram tadi itu, nyolong, ngerampok, narkoba. Itu kan juga bermanfaat untuk kita. Ini untuk orangnya. Dia orang dapat duit, koruptor, bermanfaat kan untuk keluarganya. Bermanfaat, tapi ini manfaatnya yang haram. Jadi rezeki tidak hanya yang halal. Yang haram pun juga rezeki. Sampai ada itu orang itu prostitusi juga dari kalangan artis beberapa tahun yang lalu. Terus kan terkuak jadi open BO gitu tuh. Daripada majalah, daripada berita itu, dia mengatakan Alhamdulillah menjemput rezeki. Ya, saya tahu rezeki. Itu betul rezeki tapi yang haram. Betul, memang ada rezeki tapi yang haram. Rezeki tidak hanya yang halal. Masya Allah. Jadi kadang kita tuh gini, Beb, seolah-olah Tuhan itu sedang ngejak guyon kula. Ajal kowe lek tak kei wong koyo ngene iso husnudon apa ora. Betul itu. Saya sempat berpikir, saya pernah, ini lucu lagi nih. Pernah satu ketika saya itu disuruh orang tua untuk ngerutin puasa Senin Kemis. Sementara waktu itu kan saya temperamen watak saya aslinya kan. Sama orang tua, timbang bendak nesu-nesu belajar poso ngono lho, bendak emosian. Ya, poso. Saya mulai puasa waktu hari pertama, saya itu nyuwun sewu. Kalau puasa nahan lapar itu kecil sih bagi saya, gampang itu. Yang sulit itu nahan nafsu yang lain. Saya pernah dalam satu hari dapat penumpang tuh cantik-cantik, Beb. Ya Allah. Ya subhanallah pas poso. Lah kadang kula mikir kali mikir kene. Iki Gusti Allah ngejak guyon tenane. Wingi-wingi ora oleh kok ngene pas pada poso ndak oleh kok ngene. Pas poso nyapa dadak oleh ngene. Ya Allah. Ya itu loh ujian. Di waktu yang tepat. Ujian kok enak ngene. Tapi alhamdulillah jenengan kok pas yang cantik pas poso pas nggak ada tenaga ya. Nih kalau ada tenaga beda lagi. Gitu. Ya Allah kadang ya gitulah kadang apa sih kok bisa kayak gini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri. Waktu saya jadi driver ojol memang pendewasaan saya berada di situ. Alhamdulillah. Dahulu saya sewaktu kerja di Jakarta, saya pekerjaannya mapan, gaji cukup. Saya memang mata saya arogan. Karena saya merasa saya pintar, saya merasa pekerjaan saya itu bagus, dibutuhkan perusahaan lain, perusahaan saya sering menang tender. Dari situ penghasilan banyak, cuman ya kalau kita berani jujur memang saya harus berani ngakui bahwa saya dulu pernah merasakan uang korupsi. Dari perusahaan dulu, jadi sewaktu perusahaan itu setiap ada proyek, teman-teman itu membuat RAB, ya gitulah mungkin Indonesia sangat jago sekali untuk memainkan anggaran, markup ini itu. Saya hanya pekerja lapangan.
Terus suatu ketika waktu gajian lho kok olehku akeh banget iki. Lho padahal gajiku ndak sami nih ngono. Jare koncoku iki ceperan, Bro. Wis meneng wae ngono. Ya saya diam. Selang lama jadi diem, Beb, wong enak, Beb. Duitnya nambah, oleh duitnya kurang protes. Protes, ya. Biasa, nungso kan. Satu ketika saya berpikir, ini uang dari mana? Nah, nggak lama perusahaan bilang, beberapa bulan ini kita defisit loh. Defisit dari mana? Proyek lancar kok. Ternyata teman-teman kok pada beli mobil, kok saya enggak. Saya baru berpikir ternyata saya termasuk dalam koruptor. Saya juga heran. Loh, aku tidak koruptor ya. Tapi aku gak merasa korupsi. Tapi saya berada dalam sistem korupsi. Dari situ pergolakan batin, Bim. Saya beberapa kali bulan itu merasakan uang yang memang saya anggap ini bukan sebagian besar, itu bukan hak saya. Ini tak teruskan, orang tua bilang mulih le. Bapak loro. Mulih. Pak, ini bayarannya akeh, ini aku metu piye mulai ngono. Jongkel Beb, nyari kerja sulit, udah dapat yang enak disuruh pulang. Tapi orang tua kaget. Sementara saya anak ragil, memang dari awal punya dipeseni untuk ngerawat orang tua. Ya wis saya pulang, berat hati waktu itu. Pulang. Terus bapak bilang, "Oleh wis kerja ning kene saeneke. Isih penting bendine iso mulih." Ya. Akhirnya satu ketika ada teman saya namanya Danang ngajak saya untuk daftar ojol. Saya pikir mosok ojol rek awake dhewe wong Perusahaan ya. Waduh wong ganteng ya. Mosok jadi ojol. Saya hari pertama Beb jadi ojol. Tak tutupi kabeh Beb muka aku Beb. Nggih masker. Sampai orang enggak kenal. Malu saya Beb. Enggak pede saya. Tapi namanya orang kan akhirnya tak simpan karo tonggo. Lah iki lho udan niku. Lah aku malah di tukang ojek lho ngono. Bajingan gue. Malah isin aku. Akhirnya saya pikir aduh kok jadi gini, kok turun derajat. Banyak teman-temanku Jakarta bilang, "Kamu ngapain kerja di ojol? Udah enak-enak kerja ini." Enggak, aku pulang karena orang tua. Betul, bagus itu. Padahal rasanya batin enggak mau gitu. Sejujurnya manusia gitu ya. Enggak kepengin, Bib. Aku meninggalkan seperti ini. Sementara hari-hari di ojol itu dapat penghasilan awal 80.000, 70.000, 100. Iki duwe opo, Pak? Sama satu. Saya masih sombong waktu itu. Bahkan 3 hari pertama itu saya dapat rating bintang 1 itu 4 kali. Karena saya ribut sama orang. Dapat penumpang, aku gelut gegeran. Dapat nganter makanan, orangnya apa jenis ditelepon nggak nyambung tak obrak-obrak pagar omah. Karena bagi saya gini, karena saya terbiasa bekerja dengan sistematis. Kalau ada aturan ikuti aturan, dan klien juga harus ikuti aturan. Karena prinsip saya ya saya project, Anda klien, ya dua-duanya ikut aturan. Kebawa dari pemikiran dulu. Jadi kalau saya sekarang jadi driver ya aku driver, awakmu customer, awakmu ikut aturan, aku ikut aturan. Betul. Aku datang ke tempatmu, aku ngikuti aturan, kamu juga harus ngikuti aturan. Kalau aku datang, kamu harus wajib keluar. Kamu kalau tak telepon, kamu harus ngangkat. Lah kowe tak telepon kowe ora ngangkat, berarti kowe ngapusi aku. Urung ngebayar aku tak obrak pager. Buang. Sampai ada bapak kos sebelah itu. "Mas, nyapa Mas? Nek maling mau piye?" "Ora enek." "Nyapa?" "Ora gelem bayar panganane ngono." Akhirnya satu RT keluar rumah semua dulu itu jam 11 malam, Bib. Allah kari. Jam 11 malam saya menurut saya itu benar. Saya masih ngeyel benar bahwa saya menuntut hak saya karena ini pekerjaan, urung bayar aku. Ya kowe iso ae kowe turu. Aku gak tidur Mas, aku masih mandi. Ora bodo amat, salammu ora bales. Ula kudune atus HP-mu gawonen. Aku telepon kudu ngangkat. Allah kari. Arogannya masih belum. Masih ke bawah ya. Masih ke bawah saya. Jadi di situ walaupun saya mendapat pelajaran, walaupun saya benar, tapi saya tidak bisa memenangkan hati orang lain. Iya, betul. Saya benar, tapi saya nggak bisa memenangkan hati orang lain. Orang itu pasti benci sama saya. Dan benar besoknya ada bintang 1 lagi. Ratingnya buruk, jadi saya dapat ulasan drivernya. Sekarang sudah bintang 5 sekarang ya? Oh, bintang 5. Alhamdulillah. Insya Allah sabar ya. Sudah teruji sabar. Alhamdulillah. Sabar ya. Polek wong iki. Masya Allah. Oke, Mas Yudan, mungkin ada pertanyaan apa lagi? ya yang
mau disampaikan kepada Jadi gini, Habib? Beb, saya kan sering kali selama hidup kan sering bersinggungan dengan non-muslim. Jadi kalau ada orang Islam yang fanatis bahwa kita harus menjauhi orang non-muslim karena non-muslim itu ahli neraka, orang tersesat, domba tersesat dan segala macam. Saya pikir ini apa? Wong mbok padane domba. Ini enggak ada konsep seperti ini dalam pikiran saya. Lho lek wong apik ya mlebune swarga no kudune. Ya perkara dhek gak mlebu Islam atau enggak ya itu bukan salah dia, itu kan hidayah toh. Hidayah kan dari Allah. Lah kalau dia enggak dapat jatah hidayah terus dia mlebu neraka. Lah terus Gusti Allah jare mau adil sing piye? Itu aja saya berpikir tuh. Jadi yang saya pertanyakan ini harusnya dalam pikiran saya surga itu kan bukan untuk orang Islam. Lo jarene Maha Pengasih. Ya kudune kabeh dikasih loh. Iya, Wong iya. katanya kalau masuk surga harus orang baik. Ya orang baik kan enggak harus yang muslim. dia enggak Islam Iya, orang iya. baik banyak kok. Wong sing Islam nyolong peda. Iya, betul. Jadi yang pertanyaan saya itu seperti apa sih sudut pandang jenengan bahwa surga itu untuk orang yang non muslim berperilaku baik. Ini pertanyaan bagus sekali dan ini saya rasa ya memang keresahan banyak orang ya. betul. Keresahan banyak orang dan banyak saya rasa orang-orang itu mempunyai masalah di dalam Islam. Ya nggak jauh daripada apa yang jenengan sampaikan itu. Selalu semua itu berawal daripada Allah itu maha baik. Tuhan itu maha pengasih gitu loh. Tapi banyak orang-orang itu lupa Mas Hudan gitu. Allah itu juga muntakim. Allah mempunyai nama yang lain, ada 99 nama, ada yang namanya muntakim. Yang maha intikom itu membalas perbuatan dengan buruk gitu loh. Intikom itu kalau bahasa sekarang pendendam. Cuma dinisbatkan kepada Allah tidak boleh maknanya semacam itu. Juga Allah itu Qahar, Allah itu Jabbar. Jadi begini, yang ingin saya katakan bahwasanya kita harus melihat daripada perspektif Islam dulu. Bagaimana sih sebenarnya Islam itu memandang surga? Dan bagaimana Islam itu memandang baik? Baik itu kalau kita lihat, Mas, sesuatu yang bagi saya loh ya, kebaikan bagi saya, bukan bagi Islam ya. Tapi kebaikan bagi sosial kita, bagi manusia itu relatif. Saya beri contoh ya. Adanya pandemi COVID. Pandemi COVID itu baik apa enggak, Mas? Bagi jenengan. Kalau ada pandemi COVID, sebagai ojol kan sangat apa? Sebagai ojol tentu tidak baik kan. Tidak baik. Ya, tentu tidak baik. Mengurangi penghasilan. Loh, sama. Saya juga sebagai ustadz, undangan saya apa namanya? Berkurang. Iya. Saya biasanya diundang gara-gara COVID jadi tidak diundang. Loh, banyak kan orang-orang banyak terputus kerja tuh gara-gara COVID. Akan tetapi COVID ini bagi orang yang obat, bagi orang yang urusan kuwi obat, apotek, panennya ya pas COVID. Saya selalu cerita, saya itu punya murid namanya Ustadz Badrul. Dari Kedah, mungkin dia akan ketawa kalau melihat podcast ini ya. Ustadz Badrul ini dia itu usahanya itu membuat batu nisan. Membuat batu nisan. Suatu saat dia itu sering memberikan kepada saya itu, menghadirkan kepada saya itu kitab yang mahal-mahal, Mas Sudan. Saya bilang, loh kamu kok banyak beli kitab-kitab mahal. Jangan itu mahal. Sedangkan ini tuh sedang dalam keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Sedang COVID. Beliau mengatakan dengan bercanda ya. Habib, alhamdulillah, Bib. Kemarin itu yang mati banyak, Bib. Daripada yang mati itu, banyak yang pesen Batu nisan. batu nisan kepada saya. Saya semakin kaya. Saya berdoa ini semoga COVID ini semakin apa? Panjang. Semakin panjang. Semakin panjang COVID, saya semakin Kaya. kaya. So, lihat. Akhirnya, yang namanya kebaikan itu berbeda daripada orang ke orang. Gitu loh. Akan tetapi, kita dari sini, Mas Huda, kita tuh tidak bisa mengatakan COVID itu apik, juga elek. Tidak bisa kita. Ya ini bagi jenengan elek, bagi saya elek. Bagi Ustadz Badrul ini apik. Dia itu relatif. Setiap perkara yang relatif itu tidak ada. Karena dia itu terpulang bagaimana cara Anda memandangnya. Paham ya? Di dalam konsep Islam, yang namanya surga itu hanya untuk orang yang berbuat baik. Baik. Dengan arti, gini ya, Allah tuh gini.
Lah kowe berbuat baik, kowe mlebu surga. Apa sih baik kuwi di dalam Islam? Baik itu Mas adalah perkara yang Allah katakan, lek kowe berbuat ini, kowe oleh pahala. Itu baik namanya. Ya, ya. Kalau kamu berbuat ini, kamu mendapat pahala. Itu yang namanya baik. Ketika kamu berbuat itu, kamu dikatakan baik. Walaupun mungkin bagi orang lain itu tidak baik gitu loh. Tidak baik. Contohnya yang jenengan tadi itu. Jenengan tahu meninggalkan korupsi itu hidup di lingkungan korupsi itu Tidak baik. tidak baik. Tapi mungkin perbuatan Anda ini bagi orang lain, wah, kok ini bodoh. Eman banget. Tapi bagi Allah itu baik. Kan arti dengan ketika meninggalkan itu baik, kowe tak pahala. Tapi bagi dunia, kowe bodoh. Kamu bodoh. Kenapa? Tidak mendapat keuntungan, paham ya? Tidak mendapat keuntungan. Nanti ini legal tidak legal itu urusan belakangan ya nih. Urusan belakangan. Tapi ketika jangan mendapat uang, itu kan menguntungkan Anda kan. Tapi Anda mendapat dosa. Hal itu walaupun menguntungkan Anda, bagi Allah tidak baik. Lah ketika Anda tidak baik, Anda tidak bisa untuk masuk surga. Surga hanya untuk orang yang baik dengan arti yang melakukan perkara-perkara yang dianggap oleh Allah baik. Dan yang karena surga ini milik Allah, Mas. Yang bisa masuk ini hanya yang diizinkan oleh Allah. Izinnya itu yang melakukan perkara-perkara yang baik. Karena itu di dalam Islam yang bisa masuk surga hanya orang Muslim yang melakukan perkara yang baik. Atau lebih spesifik lagi, hanya orang Muslim. Tidak melakukan perkara yang baik pun tetap masuk surga. Cuma nanti bedone kapan nih? Jadi ono wong kan langsung surga, ono sing apik, sing ibadah terus kusuk terus. Kayak jenengan nganter apa jenenge ning ngendi jenenge kuwi? Ning gone pengajian, isuk pengajian, duha pengajian. Ya iku surgane awal-awal kuwi. Lek wong-wong sing kaya awake dhewe pengajiane jarang-jarang ya rada-rada apa jenenge? Rada-rada keri. Jadi semacam itu. Saya ingin mengatakan bahwasanya konsep baik dan buruk ini sangat dalam. Baik itu di dalam Islam, di dalam agama adalah perkara yang melahirkan pahala. Lek ono pahala nih, kuwi apik, walaupun merugikan jenengan secara duniawi. Ketika jenengan melakukan perkara yang baik ini, jenengan bisa masuk surga. Karena itu, Islam melihat bahwasanya, lek kowe ndak iso menghasilkan pahala, kowe ndak apik. Contohnya, jenengan non-muslim. Jenengan non-muslim, tapi Masya Allah, jenengan itu istilahnya sangat baik sekali. Sedekahé wakeh. Wah, wis, ada satu orang mungkin ini crazy rich. Tapi dia bukan muslim, Masya Allah. Sak desa dia apa? Ditanggung, wis kalian kabeh ndak usah kerja. Kalian pokoknya kerja tipis-tipis, 2 jam, 3 jam, tak gaji yang layak. Bah iya, kuwi apa ndak kabeh kuwi apa? Kabeh sak desane kuwi seneng kabeh. Mati ditahlili karo wong desa-desane iki. Mati ditahlili. Lho kene ndak jaman. Ditahlili kuwi karo wong desa. Tapi apakah orang ini ketika meninggal dalam keadaan dia tidak muslim dengan segala kebaikannya, dengan segala kedermawanannya, apakah hal itu akan membawanya ke surga? Tidak. Minimal menurut keyakinan Islam. Kenapa? Karena ada syarat yang tidak dia penuhi. Apa itu? Dia tidak masuk Islam. Loh, tapi kan surga hanya untuk orang baik. Orang baik itu sama dengan orang muslim. Menurut Islam loh ya. Menurut Islam semacam itu. Mungkin ada agama-agama selain Islam. Setahu saya, ada beberapa agama itu menganggap memang semacam itu. Dengan arti yang bisa masuk surga orang baik. Apapun agamanya. Islam nggak semacam itu. Islam itu ayatnya jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam tidak akan diterima. Dan dia di akhirat daripada orang-orang yang merugi. Merugi ini maknanya dia akan kekal di neraka karena dia tidak Islam. Dia sudah berbuat banyak, wapik, tetap masuk neraka. Rugi apa enggak? Rugi. Kenapa? Karena syaratnya, Mas, berbuat baik untuk mendapat pahala.
Syaratnya harus lillahi ta'ala. Bagaimana dengan konsep hidayah? Hah? Hidayah itu kan bukan dicari, tapi kan pemberian dari Tuhan. Jadi begini, bagus sekali itu. Kalau hidayah itu Mas, banyak orang itu kan merasa, kok nyapa kok orang, kok nyapa kok ndak mlebu Islam, orang oleh Hidayah. hidayah sekali. Kayaknya aku durung oleh hidayah kok. Lu enggak. Hidayah itu bukan semacam itu. Banyak orang itu salah. Hidayah itu dicari, Mas. Dicari, enggak bisa. Jadi di dalam Islam ada dua konsep, namanya al-hidayah wal ijtiba. Hidayah niku ngeten. Jenengan Tuhan menciptakan jenengan diberi akal dan dunia ini diciptakan sedemikian rupa. Allah mengatakan, kowe tak kei akal. Akalmu gunakno. Logikamu kamu gunakan untuk berpikir di dunia ini. Kalau kamu berpikir dengan benar, kamu akan sampai kepadaku. Dan sudah tak picu, tak trigger, tak picu agar kamu untuk berpikir. Bagaimana picuan itu? Aku kirim orang namanya Muhammad bin Abdullah datang, Nabi Muhammad, Nabi kita datang dengan membawa mukjizat, mengatakan Tuhan namanya Allah. Kalau kamu tidak menyembahnya, kamu masuk neraka. Menyembahnya, kamu masuk surga. Hal ini akan memicu Anda untuk berpikir, jangan-jangan wong iki benar. Saya itu selalu membuat permisalan, Mas. Jenengan ngojol nggih. Ndak bawa helm. Terus tiba-tiba ada orang. Hati-hati, ono momen, ono razia. Jenengan terus, apa balik? Padahal nggak kenal. Padahal ndak kenal itu. Nggak kenal. Pokoknya ndak kenal. Pokok pasti balik. Kenapa? Resiko toh. Resiko. Kalaupun Anda meneruskan, jangan mesti kan apa? Pelan-pelan, Enek tenan pora. Ono tenan apa ora? Ono sing klambine coklat, aduh polisi iki wedi kan. Aku tahu kok soalnya. Padahal lagi satpam ya kelambine Coklat. Loh, itu cuma razia. Razia itu apa sih? Anda kalau kena ketilang, paling nanti jenengan sidang atau bayar denda kan selesai kan. Tapi yakni saya ingin mengatakan bahwasanya kata-kata orang yang tidak Anda kenal ini membuat Anda untuk berhati-hati. Apalagi ini ada orang mengatakan kalau kamu beriman kepada Allah, kamu masuk surga. Tidak, kamu masuk neraka. Dan orang ini orang yang hebat, tidak pernah berbohong, mempunyai perkara-perkara yang luar biasa. Kalau ada itu, pasti Anda akan berpikir. Di situ namanya hidayah, Mas. Berarti hidayah itu dari pencapaian pemikiran. Betul. Hidayah adalah bagaimana Anda berusaha untuk sampai kepada Allah. Bukan pemberian. Pemberian itu namanya ijtiba. Ijtiba itu konsep. Apa ayatnya itu? Saya itu yakni yahdi ilaihi apa? Yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib, atau ayatnya itu. Allah akan memilih siapa yang dia inginkan. Ada beberapa orang-orang VIP, Mas. Memang pilihan ya. Memang pilihan. Jadi dia itu tiba-tiba dibuat hebat. Dibuat Masya Allah. Tanpa usaha itu ada. Tapi tidak banyak. Itu kan di ayatnya itu mayyasha. Yang diinginkan. Yang diinginkan. Tapi hidayah mayyunib. Yang kembali kepada Allah. Kamu, yakni kita ini harus mencari hidayah. Bukan menunggu hidayah. Salah itu. Saya belum dapat hidayah. Ya golek oh. Mau belum kau hidayah menang. Ae gue. Anda tuh cari. Anda harus berpikir untuk mendapat hidayah. Apa ayatnya itu? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Welo tak cipta nih. Tak beritahu. Iki apik, iki elek. Ini hidayah, Mas. Jenengan tahu mana baik, mana buruk. Kemudian setelah itu Anda memilih yang mana, itu terpulang kepada jenengan. Tapi Allah memberitahu Anda mana Islam, mana non-Islam, itu hidayah. Karena itu Nabi itu hadi, yang menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang namanya hidayah. Hidayah Anda harus cari dan Anda harus pilih. Dan Anda harus usaha itu. Wong kerja usaha kok, Mas. Ya. Melbu ojol ya usaha, melbu PNS ya Usaha. usaha.
Mosok mlebu surga? Ndak Nggak usah. usah. Ah, wong lucu to wong-wong itu. Supaya mlebu surga ya mlebu. Wah, repot wong-wong kaya ngene iki repot. Jadi ini mungkin yang harus diluruskan, Bib. Ini penting menurut saya, Bib. Karena Iya. banyak dari kalangan khususnya masyarakat awam itu hidayah itu seperti yang dikatakan Mas Hudan. Pemberian. Jadi Boten itu. kalau katakan misalnya, Bib, pemberian berarti bertolak belakang sama yang dikatakan Habib tadi. Nah, kalau pemberian berarti orang nunggu aja sudah dikasih ya, Iya, Bib. iya, Nah, iya, artinya iya. kan salah, Bib. Hidayah itu Mas, hidayah itu harus dicari. Lihat Dicari. bentar ya, ayatnya saya tuh lupa. Saya itu tidak hafal Al-Qur'an loh. Dhisik itu saya tuh hafal 10 juz. Sekarang gara-gara enggak pernah apa namanya? Murojaah. Murojaah kan lupa saya itu. Allah. Masya Bentar ya. Allah. Monggo Mas Hudan sambil diminum. Masya Allah. Ini podcast kita kali ini dibuat santai, Mas Hudan. Buatnya santai Dibuat mawon. santai. Yang penting nanti ada manfaat dan ilmu yang disampaikan oleh Habib. Nah, ini nih ayatnya ini, ketemu ini. Lihat. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Wa yahdi ilaihi Mayu. may yunib. Jadi memang ada dua konsep. Ada konsep yang mendatangi Anda, ada konsep yang Anda cari. Biasanya yang mendatangi Anda itu apa ya? Itu pilihan Allah. Ada beberapa orang memang diberi hidayah oleh Allah langsung. Diberi keistimewaan oleh Allah langsung. Itu namanya ijtihad. Ijtihad. Karena itu kan Allahu yajtabi ilaihi may May yasha. yasha. May yasha. Siapa yang Allah inginkan. Siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi. Dan Allah memberi hidayah kepadanya may yunibu yang kembali. Yang kembali. Kembali. Kata-kata kembali. Yunibu itu kepada hamba. Yasha kepada Allah. Allah. Jadi kalau Anda kembali kepada Allah, pasti diberi hidayah. Tapi kudu kembali loh ya. Kembali maknanya ada unsur usaha daripada hamba. Jadi kalau aku ongkang-ongkang ning omah, ngelek wae oleh hidayah, ya aku oleh hidayah. Anda tidak menjadi hidayah itu. Anda tidak mencari hidayah, Anda mencari ijtiba. Ijtiba itu sedikit, Mas. Potensinya Anda mendapat itu ada, tapi tidak banyak. Hidayah ini yang diwajibkan oleh Allah. Goleo. Kenapa? Karena kamu sudah tak beri